tadi? Baik, masih banyak. Oh iya. Oh Indra, kemarin Indra, ya, ya, ya. Aku Indra Bekti kemarin menjenguknya waktu pertama kalinya. Oke, ya. Oke, Yuk. siap. Ya, Indra Bekti aku jenguknya di awal-awal waktu operasi. Nah, sekarang memang bener-bener kesibukanku yang lumayan. Jadi aku sama Mbak Indi Baren kadang tanya atau kan sama istri beliau ya. Tapi istri beliau mungkin sibuk, jadi aku bersama Mbak Indi Baren, Mbak Indi sekarang udah gimana gitu. Jadi ya, alhamdulillah udah baik. Jadi udah lebih sehat dan udah bisa bercanda lagi ya gitu. Udah ketemu anak-anaknya juga. Jadi ya memang aktivitasnya aku lumayan nih, jadi belum ke sana lagi. Dan iya, dan sudah bisa dijenguk ya. Tapi harus dibatasi juga. Betul, masih dibatasi. Jadi nggak apa-apa, aku masih kirim doa, terus juga aku ngobrolnya sama Mbak Indi Baren, sama keluarganya aja. Jadi ya aku juga suka lihat dari WA grup ya. Jadi kadang kita punya WA ibu-ibu gitu. Jadi kadang suka lihat update-nya istrinya Indra gitu. Jadi ya sehingga Dila ya. Jadi ya alhamdulillah keadaannya baik. Pokoknya sih aku berdoa selalu supaya baik terus. Nanti kalau bener-bener ada kesempatan, karena pulang syuting malam kan nggak enak, mau jenguk malam banget, udah tidur gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk ketemu Indra. Oh betul, kemarin memang ulang tahun, iya kemarin tuh ulang tahun Mas Guru Soekarno Putra, harusnya saya MC bareng sama Mas Indra ya gitu. Mas Guru juga mengucapkan semoga lekas sembuh. Kita semua juga kemarin ada berdoa sedikit untuk Indra ya, semoga dia, karena memang setiap ulang tahun Mas Guru tuh aku sama Indra yang MC gitu ya, karena kita alma mater Guru Soekarno Putra ya. Jadi ya betul, jadi kita merasa kehilangan banget, gak kumpul setahun sekali di tempatnya Mas Guru Soekarno Putra ya. Tapi ya kita berdoa seperti yang kita lihat, alhamdulillah udah baik, mudah-mudahan diberi kesehatan terus ya, supaya bisa ada di TV lagi. Indra, ditunggu Indra ya. Pasti kita tahu banget dirimu sebagai orang tua kekuatan yang besar sekali. Apalagi untuk si adik nih, Ibran spesial banget anak gitu kan. Seperti apa sekarang? Ibran dari kemarin nggak dapet sekolah ya, sempat ditolak juga ya, yang kayak banyak sekali. Kemarin kita juga gini, ini kenapa ya, apa yang salah, kemarin kita ke psikolog, kita tes Ibran ini semana, Ibran ini apa yang mesti diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin Ibran akan ada di TK sampai 7 tahun, sekarang dia masih 5 tahun, jadi nanti SD-nya belum tahu nih. Jadi dia sekarang kan usianya 6 tahun tapi masih harus masuk TK dulu, belum bisa SD gitu. Jadi udah ke psikolog dan alhamdulillah udah ada sekolah yang bisa dan untuk Ibran ya. Nah ini kita lagi proses dulu bagaimana, karena memang sekolahnya sebenarnya Juli kan, jadi kan carinya dari sekarang. Makasih banyak ini teman-teman yang memberikan banyak sekali DM, Mbak Asri di sini, Mbak Asri di sini, Mbak Asri. Makasih sampai kepala sekolahnya, ibu gurunya, ada wali murid, semua memberikan informasi. Mudah-mudahan ya anak-anak yang seperti Indra diberikan kemudahan bisa bersekolah dengan baik ya, bisa cita-citanya tercapai. Anak Indonesia kayaknya harus maju, harus diberi kesempatan untuk bersekolah, harus punya cita asal kita, orang tuanya support, dan dunia pendidikannya juga support ya kan. Dunia pendidikan di Indonesia mudah-mudahan bisa menerima apa adanya, anak-anak inklusif, anak-anak dengan berkebutuhan khusus, dan menganggap bukan aneh. Jadi orang kadang-kadang kalau melihat kok jadi aneh gitu, itu apa gitu. Jadi anak-anak ini bukan anak-anak yang jadi
ada ya ada yang harus tes lagi sampai 2 kali, yang satu lagi belum masuk udah ditolak ada ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya proses hidup. Mungkin itu yang harus jalani sama Ibran supaya Ibran juga nanti apa namanya jadi cerita untuk dia, dan dia juga tahu oh iya benar, jadi memang harus jadi diri sendiri itu penting gitu. Jadi nggak usah berpura-pura jadi orang lain. Memang Ibran begitu ya sudah, mau terima apa adanya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita cari yang mau terima Ibran apa adanya, benar. Jadi mau nangis gue nih. Mbak Astri, bener nggak sih yang Ibrannya yang semangat, tapi maaf lah ya, namanya orang tua kan pasti kan apalagi ditolak berkali-kali gitu. Justru kamu yang lebih down. Iya. Ini si Ibrannya sendiri yang malah semangat banget. Betul. Ibran maksudnya nggak ada sedih ya. Maksudnya aku sebagai orang tua bukannya kecewa kok anakku nggak diterima, bukan sama sekali. Cuma maksudnya ya ternyata di dunia ini memang maksudnya memang ada batasan-batasan yang dimana yang masih begitu gitu. Dimana makanya aku membuat apa namanya dunia pendidikan atau sanggar itu nggak mau pilih-pilih. Jadi di sanggarku pun itu ada anak autis, ada yang istilahnya ABK, ada yang tidak tunarungu ya. Jadi diberi kesempatan untuk bisa menari, belajar gitu ya. Karena menurutku anak-anak punya apa namanya? Anak-anak tuh punya anak-anak tuh punya harus punya anak-anak harus punya kesempatan, maksudnya harus diberikan kesempatan supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri atau mencapai cita-citanya menjadi apapun. Baik, masih banyak. Oh, ini ngomongin anakku soalnya. Oh, udah. Ya. Cukup? Gitu. Jadi mudah-mudahan dunia pendidikan kita nggak apa-apa Masih buat mereka ya, di luar sana ya pasti betul. kan ada. Ya untuk ibu-ibu yang seperti Ibran ya, yang maksudnya memang anak inklusi, mudah-mudahan harus semangat terus menghadapi semuanya. Jadi apa namanya ya, anak-anak harus menjadi dirinya sendiri, harus maksudnya bergaul atau di lingkungan yang bisa menerima dia apa adanya. Jadi ketika tidak diterima apa adanya nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Marah enggak, akan menuntut enggak sama sekali. Cuma kita jadi tahu oh iya di dunia ini ada batasan-batasan yang memang mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tapi itu hidup. Jadi kehidupan ini kan harus dijalani ya, betul. Kehidupan ini harus hidup ini harus cobaan tuh harus dihadapi dengan bahagia gitu. Jadi harus cari solusinya, bukan apa namanya, bukan menyesal atau menjadi bersedih. Nangis nggak apa-apa, gue nangis sih kalau perlu nangis ya, tapi nangisnya bahagia karena bisa menemukan apa namanya, anakku bisa diterima apa adanya. Karena paling enak jadi diri sendiri. Ketika kamu berpura-pura, males ya rasanya hidup pura-pura, males banget, capek gitu. Jadi itu aja. Oke. Semangat ya, semangat. Seneng banget. Seneng banget buat gue nangis. Bro, Update-nya Aisyah, badan udah sembuh. Amin ya robbal alamin. Amin insya Allah. Aku minta doanya aja dari semuanya. Saat ini Aisyah alhamdulillah sudah boleh melakukan kegiatan sebagaimana anak-anak lainnya. Udah boleh sekolahnya juga udah boleh langsung sekolah datang gitu kan. Sebentar, Mas, liatin ya. Kali lipstick gua kali ke bola mata. Terus udah gitu apa namanya, dia udah boleh makannya udah boleh lebih leluasa, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang udah boleh. Terus tapi memang nggak semerta-merta kita lepas kayak begitu. Memang untuk anak-anak yang punya kondisi seperti Aisyah, setelah menjalani yang namanya protokol kemoterapi, waktu itu Aisyah jalanin 2,5 tahun ya. Nah setelah itu tuh harus
dalam pengawasan dokter. Jadi tetap harus cek, tetap harus kontrol, tetap harus kita jaga gitu. Walaupun dia udah boleh sekolah, udah boleh makan segala macam, udah boleh beraktivitas, tapi kita tetap mesti perhatikan terus dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba hal kecil aja, batuk aja kah atau bilang aja kah gitu, kita tetap harus awasi gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya baik. Aisyah juga senang, aku nggak berhenti bersyukur, dan aku masih butuh doa dari semuanya. Jadi aku mohon bantuan doanya dan terima kasih buat doanya semua. Amin ya robbal alamin, insyaallah. Dilema ya, sebagai ibu aku melihat anakku itu kepengen banget selama 2,5 tahun lebih ya, 2,5 tahun. Setelah itu kan dia masih ada masa dimana setelah gini nih, setelah dia menjalani kemoterapi, sama kemoterapi itu kan dia kayak di penjara ya, nggak boleh kemana-mana, benar-benar harus di rumah. Kegiatan dan kehidupan dia itu hanyalah rumah dan rumah sakit, rumah sakit. Mau bawa dia jalan-jalan pun bawa jalan-jalannya ke supermarket yang ada di rumah sakit. Itu selama 2,5 tahun dia menjalani kayak gitu. Kita bayangin ini terjadi sama anak umur 5,5 tahun. Yang mana di kehidupannya dia sebelum dia di Singapura itu, dia tuh kerjaannya nemenin aku kerja, nemenin aku syuting, keluar kota, segala macam. Tiba-tiba dia harus dikungkung di sini. 2,5 tahun selesai, aku pikir oke, dia udah bisa jalan nih, udah bisa keluar. Pandemi datang. Nggak boleh kemana-mana lagi, kita semua ada di rumah segala macam. Jadi total dia itu benar-benar dalam rumah, dan baru boleh yang namanya sekolah itu baru boleh tahun 2021 dia itu baru boleh sekolah. Jadi dari 2018 sampai dengan 2021, 3 tahun lebih ya dia itu terkungkung dia. Di satu sisi pada saat dia udah boleh sekolah, di satu sisi aku kepengen bawa dia kemana-mana, kepengen ngajakin dia makan apapun, kepengen. Karena dulu waktu pertama kali kita itu pindah ke Singapura, aku tuh bohong sama dia. Aku nggak bilang kalau kita itu ke Singapura, pertama kali dulu di tahun 2018, aku nggak bilang kalau kita itu ke Singapura karena dia itu mau treatment. Aku bilangnya kita ke Singapura karena sebelum kita berangkat ke Singapura itu dia udah ada seminggu keadaannya opname di rumah sakit, transfusi darah, infus, ambil darah, jarum dan segala macem, dan ada di rumah sakit. Anak mana sih, dia kan nggak akan seneng. Selama seminggu dia menjalani kayak gitu. Pada saat aku bilang aku mau bawa dia ke Singapura, dia taunya aku bilangnya sama dia kita mau jalan-jalan ke Singapura. Aku terpaksa harus bohong, karena walaupun aku bohong, walaupun aku tahu nanti di Singapura dia akan kesel, marah sama aku, dia pasti akan nangis, tapi paling enggak dari mulai aku bohong sampai dia nyampe ke hospital yang Singapura itu ada sekian jam, aku kepengen dia tuh happy gitu. Aku kepengen dia berasa happy, seneng gitu, karena selama berhari-hari dia itu tersiksa gitu kan, sama jarum sama segala macam gitu. Dan pada saat kita waktu itu mau masuk ke klinikan di Singapura, hari pertama kita nyampe, dia nangis karena dia merasa ibu bilang sama aku kita mau jalan-jalan, kenapa kita ke hospital lagi gitu. Dan pada saat itu aku tuh ya gitulah ya, semua ibu pasti kita ngerasa, aku ngerasa kayak broken hearted banget gitu. Tapi aku bilang sama dia, kita kesini karena kamu harus treatment, aku bilang. Aisyah masih belum terlalu sehat, aku bilang. Kita kesini, kita ketemu dokter. Kita treatment biar Aisyah sehat. Begitu Aisyah sehat, Aisyah mau kemana jalan-jalan ke Singapura, ibu bawa. Jadi, ya. Dan ini setiap kali aku cerita begini, aku tuh kayak inget lagi ke hari itu, aku inget gimana matanya dia, dan aku bersyukur sekali. Tapi kalau aku inget hari itu lagi tuh, aku inget betapa broken heart-nya aku gitu. Dan sehingga pada saat dokter bilang oke, dia udah boleh jalan, dia udah boleh keluar, dia boleh main apa segala macam, perasaan insting ibuku pertama kali adalah aku pengen meluluskan janjiku sama dia gitu, pengen bawa dia ke sana sini. Tapi kan walaupun pandemi udah jadi endemi, tapi tetap ada. Belum lagi dengan adanya hal-hal lain lah yang kita tahu ya, tiba-tiba ada penyakit ini, ada itu, ada segala macam.
Jadi aku mencoba untuk bersabar, tetap bersabar, pelan-pelan. Aku udah mulai bawa dia udah bisa makan. Sekarang dia udah bisa makan, bawa makan makanan di restoran. Dulu dia itu kalau kepengen fried chicken, ya kita tahu tuh ya, yang fried chicken itu gerai-gerai itu yang ada di mana-mana. Dia dulu kalau kepengen itu, aku tuh bohong. Aku pergi ke gerai itu, aku beli makanan hanya untuk dapetin kotak. Sampai rumah kotaknya aku bersihin, isinya yang tadi aku beli di sana aku yang makan atau kita yang makan. Kotaknya aku bersihin, aku bikin di rumah ayam goreng tepung semaksimal mungkin aku usahakan mirip sama si fried chicken. Masak sendiri, karena dia nggak boleh makan makanan dari luar. Setelah itu ayam yang kita masak di rumah itu aku masukin ke dalam kotak tadi, aku keluar lagi dari rumah, aku masuk lagi, aku bilang, nih ibu udah beli fried chicken. Dia pikir itu fried chicken. Dan itu selama 3 tahun aku bikin kayak gitu. Dan aku kemarin, aku inget banget pertama kali dia boleh makan itu, dan aku bawa dia makan itu, aku lihat gimana mukanya dia gitu ya, berbinar-binar yang matanya dia gitu. Terus dia bilang, wah gitu, aku boleh makan ini gitu ya. Wah itu adalah hal yang aku syukuri banget. Jadi saat ini aku menikmati, bersyukur dan menikmati dengan apapun step by step yang akhirnya kita bisa jalani sekarang gitu ya. Akhirnya bisa kita jalani sekarang. Kak Dena, Kak Dena sama dokter, adakah keajaiban atau mukjizat yang Kak Dena rasakan? Ini semua sudah mukjizat. Ya, kalau dokter itu bilangnya amin. Itu menjadi, mudah-mudahan jadi doa ya buat Aisyah, semoga Aisyah betul-betul diberikan kesehatan yang sebaik-baiknya, kesehatan, bebas dari kanker, Allah selamanya bebas dari kankernya, terus sehat dan baik kesehatannya gitu ya. Dan kalau ditanya mukjizat apa, ya itu semua mukjizat. Semua setiap hari-hari yang kita jalani dari mulai kita pindah ke Singapura sampai sekarang setiap hari adalah mukjizat, adalah pertolongan Allah, adalah kasih sayang Allah. Dan itu aku syukuri dengan cara apapun, aku rasa benar-benar nggak mungkin sebanding dengan apa rahmat, apa berkah, apa pertolongan yang udah Allah berikan. Kak Dena, sampai detik ini tingkat kesembuhannya yang sudah Mbak Dena lakukan, yang sudah Mbak Dena tahu seperti apa Mbak? Tingkat kesehatan kesembuhannya? Jadi memang kalau mereka, aku nggak tahu ya, mudah-mudahan aku nggak salah, mudah-mudahan aku nggak salah ya. Tapi aku pernah ketemu dengan salah satu pasien juga di klinik yang sama. Kebetulan dia tuh usianya udah 30 tahun lebih. Dan dia itu dulu didiagnosa di saat usia dia itu masih usia sekolah SD dulu. Jadi ya mungkin kita bisa bayangin ya, antara 7 tahun sampai 12 tahun. Diagnosa pertama kali dia leukemia. Dan pada saat aku ketemu dia itu dia udah 30 tahun lebih. Aku ketemu dia di Singapura waktu itu dan dia ngomong, dari mana ya? Aku ini, dia perkenalkan dirinya, aku orang Indonesia, aku sekarang ini ada di sini untuk kontrol. Jadi bisa bayangin ya, dulu dia didiagnosa saat dia SD, dan pada saat dia umur 30 tahun lebih dia masih harus kontrol. Itulah ya memang kayak gitu. Jadi kita tetap jaga, makanya aku kasih butuh doa dari semua, aku butuh support dari semuanya, dan apa ya, doakan kami, doakan Aisyah gitu, semoga semua akan terus Berarti masih kontrol ya Mbak, terus menerus? masih kontrol, kita masih kontrol. Kak Dena, dari semua kejadian dari hujan dan sampai banyak motivasi orang ketika kamu jadi mama dan susah pun kamu hanya bikin silent aja, sampai apapun kamu jual, apapun kamu lakukan buat Aisyah. Aku rasa nggak ada yang perlu terlalu dibesar-besarkan dari itu ya. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Caranya aja yang beda. Ada orang yang mungkin melakukannya dengan cara lain, ada yang dengan cara A, ada yang cara B, ada yang cara D, ada yang cara F. Semua tujuannya sama. Saat kita punya anggota keluarga atau orang yang kita cintai itu diberikan ujian sakit, pasti insting pertama kita adalah berjuang gimana caranya supaya orang yang kita cintai ini sembuh dan sehat. Mau gimana caranya? Ya apapun yang kita tahu, karena setiap orang kondisinya beda, situasinya beda, ya kan? Jadi aku kebetulan pada saat itu ya, jadi buat aku tidak ada yang perlu dibesarkan, karena itu adalah natural, insting alami semua manusia. Ya,
ya kita akan melakukan apapun, apapun ya yang kita tahu, yang kita bisa sesuai dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Karena kan situasi dan kondisi kita masing-masing kan beda-beda gitu. Kadena tapi pernah Kadena mengalami punya hanya uang. Boleh, bentar lagi ya. Hanya mengalami punya uang di dompet 200.000 pada saat itu. Di ATM. Iya. Karena pada saat itu sudah diisi hal. Yakin gitu kalau Ya kalau ditanya sekarang apa sih yang membuat yakin? Aku kalau ditanya sekarang nih, mikirin pada saat itu nggak kebayang mbak. Gimana caranya bisa ngelewatin ini juga nggak kebayang. Makanya kalau misalnya orang bilang ada kata-kata, wow strong mom, percayalah, insya Allah semua ibu pada saat anaknya itu sakit atau apa segala macam, semua ibu pasti punya kekuatan itu. Itu hal yang biasa, semua ibu punya, Allah berikan itu spesial buat kita para ibu. Di saat kita berjuang untuk anak, kita pasti punya kekuatan itu. Di saat kita berjuang untuk orang kita cinta, kita pasti punya kekuatan itu. Pada saat bilang apalah segala macam, tidak ada kata pujian itu yang punya aku, yang berhak aku terima. Kredit itu bukan milik aku. Kalau mau bilang ada yang kuat, ada yang hebat, ada yang segala macam, itu semua punyanya Allah. Karena aku, kalau bukan Allah tuh kesian sama aku, kalau bukan karena Allah itu nolongin aku, kalau bukan karena belas kasihnya Allah, aku sampai sekarang pun gak ngerti gimana caranya kita bisa melewati hari-hari. dia berserah diri ya. Bisa dibilang. Aku selalu percaya bahwa hal yang mamaku selalu ajarkan kepada aku adalah apapun yang kamu, kesulitan yang kamu hadapi, apapun hal yang sedang, rintangan yang sedang kamu hadapi, percayalah bahwa Allah tuh pelindung kamu. Kamu ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, nangiso, orang Jawa ya mama, nangiso kamu sama Allah, sujud kamu sama Allah, nangiso, minta, berkeluh kesah sama Allah, curhat kamu, apa yang jadi kesusahan kamu, bilang sama Allah. Dan dia yang aku. Mbak Aisyah sekarang sudah happy dengan sekolah, ketemu sama teman-temannya, itu seperti apa sih Mbak? Wah, ya itu adalah hal lagi ya yang aku juga syukuri sekali. Mohon doanya pokoknya dari semuanya selalu, karena aku tahu saat ini juga banyak yang sedang lagi berjuang gitu ya. Tapi aku mau pesan buat semuanya bahwa insya Allah Allah itu akan memberikan pertolongannya di saat Allah memberikan kita itu ujian, insya Allah. Ini insya Allah aku doakan pokoknya semuanya yang semangat buat sekarang yang sekarang lagi berjuang, mendampingi orang-orang yang tercinta yang mungkin lagi kena ujian sakit. Tetap semangat, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang dicintai, semoga Allah memberikan kekuatan kepada yang sedang mendampingi, dan semoga semua usahanya diberikan kemudahan sehingga berbuah hasil yang manis, yaitu kesembuhan kepada kita. Kangen Indonesia gak sih Aisyah? Pulang mau pulang ke Indonesia? Kangen banget makanannya, kangen sama dia lebih ke makanan sih, dia lebih ke makanannya kangen gitu. Karena memang anaknya udah di Singapura, jadi bertemannya udah punya teman-teman di sana. Biasalah anak-anak yang udah bertahun-tahun dia dikungkung rumah sakit tiba-tiba boleh sekolah berteman, dia lagi menikmati masa itu. Tapi dia kangen, pengen makan tempe, senang makan soto, anaknya senang pupuk. Jadi dia kangen itu gitu. Dan ya nantilah insya Allah doain ya. Boleh, tapi sekarang masih belum dulu karena dia juga di sana juga masih baru sekolah apa segala macam. Nantilah insya Allah doain semuanya ya. Terima kasih ya, kasih banyak semuanya. Nada. Aku udah mau jalan, aku udah mau syuting lagi mas. Pola asuh anak Udah ya mas, udah ya. Stop aja sedikit. Udah ya, sebentar ya. Yuk, udah selesai. Satu pertanyaan aja ya. Satu. Satu pertanyaan. Iya. Macam-macam loh, gue mau jalan, gue mau syuting lagi, ayo. Iya siap. Pola asuh Satu anak. pertanyaan. Iya, pola asuh. Choose your question wisely.
Satu pertanyaan apa? Ya, pola asuh anak nih dari Kak Denada sendiri seperti apa sih? Kak? Oke, aku rasa setiap kita suka bilang ya, dulu zamannya gue kecil, emak gue nggak kayak gini ini ngajarin gue nya gitu, nggak kayak anak-anak, maksudnya ibu-ibu yang mungkin generasinya sudah di bawah orang tua kita gitu ya. Apalagi kita ngelihat kayak sekarang ibu-ibu yang lebih muda gitu, bagaimana cara pola asuhnya itu berbeda. Kalau aku pribadi, aku mungkin mix. Jadi aku mengambil beberapa pola asuh yang dipakai oleh mama aku dulu kepada aku yang mungkin dinilai oleh beberapa orang itu sudah terlalu kuno gitu. Tapi aku juga mengkombinasikan dengan hal-hal baru yang aku pelajari dari ibu-ibu yang zaman sekarang gitu ya. Jadi zaman now gitu. Jadi misalnya apa ya? Mungkin karena aku juga anak perempuan ya, anak aku tuh Aisyah kan anak perempuan gitu ya, udah dia berada di satu situasi dan suatu lingkungan saat ini yang sudah digempur dengan adanya banyaknya informasi yang datang baik dari sosial media, dari ya mungkin sosial media dia belum tahu ya, tapi dari internet apa segala macam yang kayak begitu. Jadi ada hal-hal yang aku memang sangat amat strict sama dia. Misalnya Aisyah udah umur 10 tahun ya sekarang ya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin sudah membolehkan untuk anaknya itu pegang gadget lebih rutin, lebih sering gitu ya. Kalau aku masih lebih kayak zamannya mamaku dulu gitu. Maksudnya lebih strict soal itu. Buat Aisyah itu hanya boleh pegang gadget misalnya hanya 1 kali seminggu aja, dan itu pun jamnya aku batasin. Begitu juga dengan hal-hal lainnya. Pokoknya istilahnya itu adalah aku mengkombinasikan apa yang aku tahu dari mamaku dulu, yang katanya mungkin sebagian orang suka bilang itu terlalu kuno gitu, tapi aku juga mix dengan apa yang aku pelajari dari ibu-ibu zaman sekarang. Jadi komunikasinya seperti apa, tapi di lain sisi juga aku ada sedikit tangan besinya juga gitu, yang mungkin ya itu zamannya aku dulu kecil kayak begitu gitu ya. Orang tua kita tuh lebih apa ya ngomongnya, bukan tangan besi tapi lebih mau dibilang galak juga nggak galak, mau dibilang strict juga nggak bukan strict namanya. Tapi ya begitulah. Pasti kalau para ibu pasti tahu lah. Apalagi para ibu yang zamannya aku, zaman Bien. Lebih protektif. Iya itu. Iya. Aku lebih protektif di satu sisi ya. Tapi di sisi lain juga aku memberikan dia kebebasan di hal-hal lain gitu. Yang menurut aku, yang aku lihat mungkin tidak terlalu, yang tidak membahayakan buat dia. Lebih ke gitu sih gitu. Jadi kayak satu hal ya apa ya, susah aku sekarang cari contohnya. Tapi pokoknya gitulah. Aku sangat amat protektif sama Aisyah, tapi juga aku memberikan dia kebebasan. Tapi di sisi lain juga aku tetap menunjukkan bahwa yaitu bahwa aku memprotek dia, melindungi dia, dan di saat yang sama aku cuma memberitahukan ke dia dan memberikan dia pandangan bahwa aku melakukan ini adalah untuk juga kebaikannya dia dan karena aku ingin yang terbaik buat dia. Gitu kira-kira. Mungkin dibandingin sama istrinya Indra Bekti yang Satu question. Makasih.